Inilah bentuk perkebunan terluas yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektar. 10,7 juta hektar dikelola oleh perusahaan swasta besar, 493.000 hektar dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN, dan 4,4 juta hektar dikelola oleh perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 22 provinsi, terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Peningkatan produksi kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab menimbulkan konsekuensi yang berdampak buruk bagi alam, bagi iklim, dan manusia yang hidup di muka bumi ini. Faktanya, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab terbesar kerusakan hutan alam, juga hutan gambut kaya karbon di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 300.000 hektar pada periode 2009 hingga 2011, yang juga merupakan habitat penting bagi harimau Sumatera, orangutan, gajah, serta satwa liar lain yang dilindungi dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, kerusakan hutan hujan tropis di dunia telah menyumbang hingga 20% dari total emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama perubahan iklim secara ekstrim dan menyebabkan temperatur bumi meningkat. Pada akhirnya, menyebabkan bencana iklim seperti banjir, kekeringan, kelaparan, pemanasan global, peningkatan permukaan air laut, konflik sosial berkepanjangan, juga konflik satwa dan manusia yang turut menimbulkan korban jiwa. Bahkan, menurut Dewan Nasional Perubahan Iklim, kerusakan hutan menyumbang hingga 83% dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Jika kita semua menduga bahwa ini adalah sebuah sungai alam, maka dugaan kita semua salah. Ini adalah sebuah kanal perusahaan kelapa sawit yang dibangun pada tahun 2002 lalu. Serentak dengan pembangunan tanggul yang menjulang setinggi 8 meter. Kanal ini digunakan sebagai tempat pembuangan air limbah yang berasal dari kebun perusahaan. Dengan demikian, areal kebun perusahaan senantiasa kering sepanjang tahun. Masyarakat yang terdampak, pengamat, dan aktivis lingkungan memahami bahwa situasi saat ini sebagai dunia yang tidak waras. Karena lingkungan saat ini sedang menuju gerbang kehancuran. Ancaman bencana ekologi terpampang nyata di depan mata. Sebanyak 1.499 jiwa masyarakat Desa Rukam merasakan dampaknya secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan rusaknya ekosistem air yang berdampak kepada punahnya beberapa spesies ikan. Bukan hanya itu, hutan gambut yang dahulu menjadi sumber kehidupan masyarakat saat ini telah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar industri berdampak kepada ekosistem dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Hilangnya ruang kelola, bencana ekologi, masalah kesehatan, hingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, semua itu harus ditanggung oleh masyarakat. Selain itu, praktek keji lainnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah membangun mesin pompa air berukuran besar yang digunakan untuk membuang air yang telah terkontaminasi zat kimia karena aktivitas perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan sungai alam dan lahan yang berada di sekitar kanal menjadi tercemar.
Dahulu hamparan ini adalah lahan sawah masyarakat yang membentang seluas kurang lebih 50 hektar. Wilayah tersebut dijadikan lumbung padi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan 8 hingga 12 bulan ke depan. Namun saat ini kondisinya tidak dapat dikelola kembali karena selalu banjir jika musim penghujan dan kering kerontang apabila musim kemarau tiba. Secara umum, limbah utama industri kelapa sawit terbagi dua, yakni limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terdiri dari tandan kosong, pelepah, batang, dan serat mesokarp. Sedangkan limbah cair berupa pome atau palm oil meal influence. Namun keberadaan limbah sawit saat ini tidak lagi menjadi permasalahan bagi lingkungan hidup. Limbah sawit baik padat dan cair telah dapat diolah menjadi pupuk kompos dan energi baru terbarukan melalui proses teknologi. Pemanfaatan limbah sawit berupa limbah padat dan limbah cair sebagai alternatif energi baru terbarukan mulai dikembangkan oleh pabrik kelapa sawit seperti di Provinsi Riau. Tahapan proses pengolahan di pabrik kelapa sawit dimulai dari pemilihan tandan buah segar kelapa sawit siap olah yang berasal dari perkebunan. Warna sawit agak kemerahan. Kemudian sawit akan masuk perebusan sekitar 90 hingga 110 menit. Tujuannya agar sawit lebih matang dan setelahnya sawit tampak kehitaman. Proses selanjutnya adalah masuk ke mesin pemipil. Mesin ini secara otomatis akan memisahkan brondol dan tandanya. Brondol akan diolah di mesin thresher atau juga mesin press, sedangkan tandanya atau juga dikenal dengan tangkos akan diaplikasikan di lapangan sebagai pupuk organik. Aplikasinya pun tidak bisa diberikan pada sembarang tanaman. Umumnya pupuk ini diberikan pada tanaman yang sudah berumur 8 tahun ke atas, dengan pertimbangan siap menerima pupuk dengan panas tertentu. Sedangkan sebagian tandanya bisa dibakar di insenerator atau tungku-tungku pemanas untuk menghasilkan abu, dan abunya pun dijadikan pupuk organik. Sementara itu hasil pres brondol langsung menjadi minyak kental yang dikenal dengan CPO. Ini pun masih menyisakan limbah. Limbah padat yang berasal dari brondolan yang dipres tadi menghasilkan fiber. Di Provinsi Riau, beberapa pabrik kelapa sawit telah mulai melirik pemanfaatan limbah sawit sebagai energi baru terbarukan. Salah satunya pabrik kelapa sawit Tandun milik PTP Nusantara 5 yang terletak di Tandun, Kabupaten Kampar Riau. Sejak tahun 2012, pabrik kelapa sawit ini merupakan perusahaan perkebunan BUMN pertama yang menggunakan genset berbahan dasar limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Pabrik yang menempati lahan seluas 8 hektar ini mampu memproduksi
45 ton tandan buah segar per jam. Artinya, pabrik ini menyisakan limbah padat sekitar 4.200 ton per bulan atau 50.000 ton per tahun. Dan limbah cair sebesar 500 ton per hari atau sekitar 140.000 ton per tahun. Di pabrik kelapa sawit Tandun, limbah cairnya diolah di sebuah kolam limbah dengan ukuran 110 meter kali 50 meter dengan kedalaman 6 meter. Limbah cair kemudian dialirkan ke kolam stabilisasi untuk kemudian dengan pompa kapasitas 20 meter kubik per jam dialirkan ke dalam kolam anaerobic digester kapasitas 24.000 meter kubik. Inilah proses pembentukan metan. Pada suhu 300 derajat Celcius, kandungan organik yang terkandung di air limbah didegradasi menjadi biogas dan air. Selanjutnya, masuk ke instalasi biogas. Mesin ini mampu menampung 509,44 meter kubik biogas per jam, kemudian melewati pengaturan distribusi biogas yang menggerakkan genset untuk mendapatkan listrik hingga 1 megawatt. Kualitas biogas yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah cair sawit tidak perlu diragukan. Listrik yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah cair kelapa sawit di pabrik kelapa sawit Tandun telah digunakan untuk menggantikan diesel genset. Hasilnya, penghematan bahan dasar solar antara 4.500 hingga 60.000 liter per hari. Limbah cair yang dihasilkan setara dengan 200 tabung gas LPG ukuran 12 kg. Dari pemanfaatan limbah cair sawit sebesar 16,25 juta meter kubik memiliki potensi menghasilkan 90 megawatt listrik serta dapat mengurangi emisi sebesar 568.000 ton karbon dioksida per tahun. Minyak sawit adalah minyak nabati yang semakin diminati karena murah dan paling tinggi produktivitas per hektarnya dibandingkan dengan minyak nabati lain. Nah, keunikan dari minyak kelapa sawit itu adalah kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, sampai 49%. Sehingga pada suhu ruang ini bisa terlihat bahwa dia memiliki dua lapisan yang berbeda. Lapisan yang berbentuk cairan ini kita sebut sebagai olei, kemudian diolah lebih lanjut untuk menjadi minyak goreng yang dipasarkan. Dan fraksi kedua yang banyak sekali mengandung asam lemak jenuhnya ini sebagai fraksi stearin, dan di sini lemak nabatinya bisa digunakan untuk macam-macam produk, kosmetik, sampo, masker, lotion, dan ini semua ada di dalam minyak kelapa sawit. Palm oil is a new emerging oil with exciting benefits for overall health and well-being. Healthy oil, healthy life.